Malam di desa nelayan itu selalu sama, gelap, dingin, dan diiringi suara deburan ombak yang bertalu-talu. Di sebuah rumah kayu sederhana di pinggir pantai, Lela duduk di atas dipan, menatap keluar dengan pandangan kosong. Suaminya, Rudy, baru saja berangkat melaut bersama nelayan lain. Ia tahu betul bahwa saat fajar menyingsing, suaminya akan pulang dengan hasil yang tidak seberapa, cukup hanya untuk makan sehari. Begitulah hidup mereka, terus berputar dalam kemiskinan yang tak berujung. Lela menghela napas panjang. Dulu, ia adalah gadis yang dikagumi banyak pria karena kecantikannya. Namun, sejak menikah dengan Rudy dan hidup dalam kesederhanaan, pesonanya perlahan memudar. Wajahnya mulai kusam, tubuhnya tak seindah dulu, dan matanya kehilangan kilau semangat. Ia benci melihat bayangannya sendiri di kaca buram di sudut kamar. Hidup begini terus, aku bisa tua sebelum waktunya, gumamnya pelan. Di tengah kesunyian, suara berderit terdengar dari luar. Angin berembus kencang, membuat pintu kayu bergetar. Lela menoleh ke arah sumur tua yang berdiri tak jauh dari rumahnya. Sumur itu sudah lama dianggap keramat oleh warga desa. Kata orang-orang tua, ada sesuatu yang menghuni sumur itu, sesuatu yang bisa memberi berkah atau membawa kutukan. Lela tidak percaya tahayul. Baginya, hidup adalah tentang usaha dan keberuntungan. Namun, malam ini entah kenapa, pikirannya tak bisa lepas dari sumur tua itu. Ada sesuatu yang seakan memanggilnya, membisikkan janji-janji yang tak terlihat. Tanpa sadar, ia melangkah keluar rumah. Kakinya telanjang menyentuh pasir dingin yang basah oleh embun malam. Cahaya bulan setengah tertutup awan, membuat bayangan sumur tampak lebih menyeramkan. Ia berhenti di tepinya, menatap ke dalam kegelapan air di dasar sumur. Sunyi. Hanya ada bayangannya sendiri yang terpantul di permukaan. Tiba-tiba, angin berembus lebih kencang, membawa bisikan halus yang menyelinap ke telinganya. Kau ingin lebih dari ini, bukan? Lela tersentak, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tak ada siapapun di sekitar. Namun, suara itu terdengar begitu jelas, seakan berasal dari dalam sumur. Ia menggigit bibirnya. Perasaannya bercampur antara takut dan penasaran. Ia berjongkok dan menatap air sumur lebih dekat. Ada sesuatu di sana, bayangan samar yang bergerak meski airnya tak beriak. Jantungnya semakin berdegup kencang. Mungkinkah legenda tentang sumur tua itu benar? Lela menarik napas dalam, mencoba mengusir pikiran-pikiran aneh. Ia berdiri, menatap sumur itu sekali lagi sebelum kembali ke rumah. Namun, sebelum ia menutup pintu, bisikan itu terdengar lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Aku bisa memberimu apa yang kau inginkan, kecantikan, kehidupan baru, hanya dengan sedikit pengorbanan. Lela menelan ludah. Ada sesuatu yang menggetarkan hatinya, bukan ketakutan, tapi harapan. Sebuah harapan untuk hidup yang lebih baik, lebih indah, dan lebih memuaskan. Ia menutup pintu rumahnya, tetapi pikirannya masih tertinggal di sumur tua itu. Sejak malam itu, sesuatu dalam diri Lela terasa berbeda. Saat ia bangun pagi, wajahnya yang biasanya kusam terlihat lebih segar. Kerutan halus di sudut matanya seolah menghilang. Rambutnya yang kering kini jatuh lebih lembut di pundaknya. Awalnya, ia mengira hanya perasaannya saja. Mungkin karena air sumur itu lebih bersih dan segar dibanding air di rumahnya yang sering berasa asin. Tapi saat ia pergi ke pasar, para pedagang dan ibu-ibu yang biasa bertemu dengannya mulai melirik dengan tatapan heran. Lela, kamu pakai bedak baru ya? Kok kelihatan lebih cantik? Tanya seorang pedagang ikan. Lela tersenyum, mencoba mengabaikan. Tapi pujian demi pujian terus berdatangan. Bahkan lelaki-lelaki di pasar yang biasanya tak meliriknya kini mulai curi-curi pandang. Ia merasakan sesuatu yang ganjil. Baru semalam ia meminum air dari sumur tua itu, dan kini penampilannya berubah drastis. Saat kembali ke rumah, ia melihat Jafar masih tidur. Wajah suaminya tampak lebih pucat dari biasanya. Lela menggelitik tubuh Jafar dengan ujung jarinya, tapi pria itu hanya menggeliat lemah. Jafar,
"Kamu kenapa?" tanya Lela, mulai cemas. Jafar membuka matanya perlahan. "Entahlah, rasanya badan capek semua. Seperti nggak ada tenaga." Lela menyentuh dahi suaminya. "Tidak panas. Tidak ada tanda-tanda sakit. Mungkin hanya kelelahan karena melaut semalam suntuk," pikirnya. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Jafar jarang sekali sakit, apalagi sampai selemah ini. Hari demi hari, perubahan dalam diri Lela semakin kentara. Kulitnya semakin bersih, wajahnya semakin bersinar. Ia yang dulu sering mengeluh pegal setelah bekerja seharian kini merasa lebih ringan. Bahkan saat berdiri di depan cermin, ia merasa seperti melihat sosok yang jauh lebih muda dari sebelumnya. Tapi di sisi lain, Jafar semakin sering terlihat lemah. Ia sering bangun dengan tubuh lesu, bahkan nafsu makannya menurun drastis. Lelaki itu juga mulai sering mengeluh pusing dan mengantuk di siang hari. Malam itu, sebelum tidur, Lela kembali teringat sumur tua. Ia berjalan ke dapur, mengambil ember, lalu keluar rumah menuju sumur. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma laut yang khas. Sumur tua itu berdiri di tengah halaman, diterangi cahaya bulan yang pucat. Lela menarik tali ember dengan perlahan, mendengar gemericik air dari dasar sumur. Saat air itu menyentuh bibirnya, perasaan aneh kembali muncul. Ada sensasi dingin yang menjalar ke seluruh tubuh, menyusup ke dalam pori-porinya. Begitu ia meneguknya, tubuhnya terasa lebih segar. Seolah ada energi yang mengalir deras ke setiap sel dalam dirinya. Rasa hausnya seolah terpuaskan dengan cara yang aneh, lebih dari sekadar air biasa. Di dalam rumah, Jafar menggeliat dalam tidurnya. Nafasnya terdengar lebih berat. Dalam mimpinya, ia melihat sesuatu. Bayangan hitam berdiri di depan sumur tua, menatapnya dengan mata kosong. Ketika Lela kembali ke tempat tidur, ia merasa lebih nyaman dari sebelumnya. Namun, ia tidak menyadari bahwa di sampingnya, Jafar semakin tenggelam dalam kegelapan yang tak kasat mata. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan dari yang pernah ia bayangkan. Pagi itu, Lela bangun dengan perasaan segar. Ia meraba wajahnya dan tersenyum. Kulitnya semakin halus, garis-garis halus yang dulu ada di sekitar matanya kini hilang. Saat ia melangkah ke dapur, ia melihat Jafar masih terbaring di kasur, wajahnya semakin pucat. "Jafar, kamu nggak kerja hari ini?" tanya Lela sambil menuang air ke gelas. Jafar membuka matanya perlahan, suaranya serak. "Aku masih lemas, Le. Rasanya badan berat sekali. Kayak habis kena angin laut semalaman." Lela menghela napas, duduk di samping suaminya. "Mungkin kamu kecapean. Aku bikin bubur, ya? Biar ada tenaga." Jafar hanya mengangguk lemah. Sepanjang hari, Lela mencoba mengabaikan keanehan ini. Ia mengurus rumah seperti biasa, menyapu halaman, mencuci baju. Tapi saat sedang menjemur pakaian, ia menyadari sesuatu. Di bawah sinar matahari, kulit tangannya terlihat lebih cerah dibandingkan sebelumnya. Tidak hanya itu, rambutnya juga tampak lebih hitam, lebih berkilau. Ia meraba wajahnya, merasa aneh. Apakah air sumur itu benar-benar membawa perubahan? Namun, di saat Lela semakin percaya diri dengan perubahan dirinya, kondisi Jafar semakin memburuk. Malamnya, ia tidak bisa makan lebih dari 2 suap sebelum merasa mual. Napasnya terdengar berat, seolah paru-parunya menolak bekerja dengan normal. "Le, air di kendi kita masih ada? Aku haus," lirih Jafar. Lela menoleh ke kendi di sudut dapur. Air di dalamnya hampir habis. Ia ragu sejenak. Haruskah ia mengambil air dari sumur tua itu untuk Jafar? Tapi entah kenapa, hatinya melarang. "Aku ambil dari sumur depan rumah aja, ya? Biar kamu nggak kenapa-kenapa," kata Lela, bergegas keluar. Jafar hanya mengangguk lemah, terlalu lelah untuk bertanya lebih lanjut. Namun, malam itu, tidurnya terganggu oleh mimpi buruk. Ia melihat Lela berdiri di tepi sumur tua, tertawa dengan suara yang bukan miliknya. Rambut Lela panjang menjuntai, matanya bersinar merah. Di belakangnya,
Sesosok bayangan hitam berdiri, mengulurkan tangan ke arah Jafar. Jafar terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Nafasnya tersengal-sengal. Ia menoleh ke samping, melihat Lela tidur nyenyak dengan wajah yang tampak semakin muda. Namun, di dalam hatinya, ada kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Sementara itu, Lela masih terbuai dalam perubahan dirinya. Ia mulai menikmati perhatian dari orang-orang di desa. Saat pergi ke pasar, beberapa lelaki yang dulu tak pernah meliriknya kini mulai berani menyapa. Bahkan, beberapa ibu-ibu mulai berbisik-bisik tentang kecantikannya yang semakin mencolok. Aku nggak ngerti, tapi Lela kelihatan beda. Mukanya lebih cerah, badannya lebih segar. Padahal dia kan udah hampir kepala 4, bisik seorang perempuan. Mungkin dia pakai susuk? Jawab yang lain dengan nada curiga. Lela mendengar bisikan itu, tapi ia pura-pura tidak peduli. Yang jelas, ia merasa lebih baik dari sebelumnya. Lebih muda, lebih hidup. Namun, malam itu, saat ia kembali ke sumur untuk mengambil air, ia merasa ada yang mengawasinya. Angin bertiup lebih kencang, dedaunan berbisik pelan. Saat embernya menyentuh permukaan air, ia melihat bayangan hitam di dalam sumur. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata kosong. Jantung Lela berdegup kencang. Ia mengangkat ember dengan cepat dan berlari masuk ke rumah, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya saja. Di dalam rumah, Jafar batuk-batuk dalam tidurnya. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya semakin kurus. Seolah-olah ada sesuatu yang perlahan menghisap kehidupannya. Dan tanpa disadari Lela, setiap tetes air sumur yang ia minum bukan hanya membawa kecantikan, tapi juga membawa malapetaka. Malam itu, Lela terbangun oleh suara batuk Jafar yang semakin parah. Ia menoleh dan melihat suaminya terbaring lemas dengan wajah pucat. Nafasnya pendek-pendek, seakan paru-parunya bekerja dengan susah payah. Jafar, kamu kenapa? Lela mengguncang bahu suaminya. Jafar hanya menggeleng lemah. Aku nggak tahu, Le. Aku nggak enak badan sejak beberapa hari lalu. Kayak ada yang ngisep tenagaku pelan-pelan. Lela terdiam. Ada rasa bersalah yang muncul di hatinya. Sejak ia mulai minum air dari sumur tua itu, Jafar semakin hari semakin lemah. Tapi ia menepis pikiran itu. Tidak mungkin air sumur bisa membuat Jafar seperti ini. Saat pagi datang, keadaan Jafar tak membaik. Ia terlalu lemas untuk pergi melaut. Biasanya, walaupun sedang sakit, Jafar tetap memaksakan diri bekerja. Tapi kali ini, tubuhnya seakan tidak bisa digerakkan. Lela mulai panik. Ia mencoba memanggil dukun kampung, Mak Iyah, untuk melihat keadaan suaminya. Mak Iyah datang dengan membawa segenggam daun sirih. Wanita tua itu menatap Jafar lama, lalu beralih pada Lela. Sejak kapan dia begini? Tanya Mak Iyah. Beberapa hari ini, Ma. Tapi makin parah sejak kemarin, jawab Lela. Mak Iyah menaruh telapak tangannya di atas dada Jafar, lalu menarik napas panjang. Ada sesuatu yang gak beres. Tenaga hidupnya kayak kesedot sama sesuatu. Lela merinding. Maksud Mak Iyah? Aku nggak bisa bilang pasti, tapi kayak ada yang ngambil kekuatan hidupnya. Kamu atau dia ada yang melakukan sesuatu yang aneh belakangan ini? Mata Mak Iyah menatap tajam. Lela menggeleng cepat. Enggak, Ma. Aku cuma... Ia terdiam, ragu untuk melanjutkan. Haruskah ia menceritakan soal sumur tua itu? Mak Iyah mendecak. Aku bakal coba kasih jamu buat Jafar, tapi kalau dia nggak membaik, kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sepeninggal Mak Iyah, Lela berjalan ke belakang rumah. Ia menatap sumur tua itu dengan perasaan campur aduk. Ada sesuatu di sana, ia yakin. Sesuatu yang memberikan keajaiban sekaligus membawa petaka. Saat ia mendekat, tiba-tiba angin bertiup kencang, membuat rambutnya berkibar. Suara gemerisik terdengar dari dalam sumur. Lela menahan napas. Kali ini, ia jelas mendengar suara seseorang berbisik. Jangan tinggalkan aku, kau sudah berjanji. Lela mundur selangkah.
Jantungnya berdetak kencang. Ia menatap sumur itu dengan mata membelalak. Bisikan itu bukan hanya ada di kepalanya. Ia nyata. Ada sesuatu di dalam sumur itu. Sesuatu yang menginginkan dirinya. Dengan tangan gemetar, Lela berlari kembali ke rumah. Tapi saat ia masuk, ia terkejut melihat Jafar sudah duduk di tempat tidur, matanya terbuka. Tapi ada yang aneh. Matanya kosong. Tidak seperti Jafar yang biasanya. "Jafar?" panggil Lela, ragu-ragu. Jafar menoleh, tapi tidak menjawab. Tatapannya dingin, seolah-olah ia adalah orang lain. Lela mendekat perlahan. "Kamu nggak apa-apa?" Jafar tersenyum, tapi senyumnya bukan senyum yang ia kenal. Senyum itu terasa asing, menyeramkan. Lela merasa tubuhnya menegang. Lalu, dengan suara pelan, Jafar berkata, "Jangan tinggalkan aku, Lela." Kata-kata itu persis seperti bisikan yang ia dengar di sumur tadi. Lela mundur dengan napas tersengal. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah ia lakukan? Lela masih terdiam di sudut kamar, tubuhnya gemetar. Tatapan kosong Jafar terus menghantuinya. Suaminya memang bangun, tapi seakan bukan dirinya lagi. Ada sesuatu yang mengendalikan Jafar. Tatapannya dingin, bicaranya aneh. Ia tidak seperti Jafar yang selama ini ia kenal. Keesokan harinya, Lela bergegas ke rumah Ma'iyah. Ia tidak bisa lagi menahan ketakutan ini sendirian. "Mak, tolong aku," ucapnya dengan suara bergetar. Ma'iyah menatapnya tajam. "Apa yang sebenarnya terjadi, Lela? Jangan ada yang kamu sembunyikan." Lela menghela napas, lalu menceritakan semuanya, tentang sumur tua, air yang ia minum, perubahan yang ia rasakan, dan keadaan Jafar yang semakin aneh. Ma'iyah mendengar dengan raut wajah serius. "Lela, kamu sudah melakukan kesalahan besar." Suara Ma'iyah bergetar. Lela menelan ludah. "Apa maksud Ma?" Ma'iyah menghela napas panjang. "Sumur itu bukan sumur biasa. Sejak dulu, orang-orang desa ini sudah dilarang mendekatinya. Konon, sumur itu tempat bersemayamnya roh yang haus akan jiwa manusia. Siapapun yang bersekutu dengannya akan mendapatkan keinginannya, tapi dengan harga yang mahal." Jantung Lela berdebar. Ia teringat setiap tetes air sumur yang ia minum, bagaimana ia merasa semakin cantik dari hari ke hari. "Jadi, aku sudah menyerahkan sesuatu sebagai gantinya?" Ma'iyah mengangguk pelan. "Setiap kali kamu meneguk air sumur itu, ia mengambil sesuatu darimu. Dan sepertinya, bukan dirimu yang ia incar, tapi Jafar." Lela merasa dunianya runtuh. Ia menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan tangis. "Tetapi kenapa Jafar? Aku yang minum air itu." Ma'iyah menatapnya tajam. "Karena kamu sudah berjanji setia dengan penghuni sumur. Dan ketika seorang istri membuat perjanjian, suaminya juga menjadi bagian dari perjanjiannya." Lela teringat bisikan yang ia dengar di sumur dan dari mulut Jafar. "Jangan tinggalkan aku, kau sudah berjanji." Tangannya mencengkeram lutut. Ia tidak ingat pernah membuat janji. Tapi apa mungkin, dengan meminum air sumur itu, ia telah menyegel perjanjiannya sendiri? "Ma, apa masih bisa dihentikan?" Suaranya bergetar penuh harapan. Ma'iyah menghela napas, lalu menggenggam tangan Lela erat-erat. "Mungkin masih ada cara, tapi kamu harus bersiap menghadapi akibatnya. Kamu harus berani menutup perjanjian ini sebelum sumur itu mengambil semua yang tersisa." Lela mengangguk. Ia harus melakukan sesuatu sebelum terlambat. Namun, begitu ia pulang ke rumah, ia menemukan Jafar berdiri di depan sumur tua, menatap ke dalam dengan tatapan kosong. "Jafar," panggil Lela panik. Jafar perlahan menoleh, tapi senyum yang muncul di wajahnya membuat Lela semakin ketakutan. Itu bukan senyum Jafar. Itu senyum sesuatu yang lain. "Sudah terlambat, Lela." Lela berdiri terpaku di depan sumur tua, napasnya tercekat melihat Jafar yang masih tersenyum aneh. Angin malam berembus dingin, membawa bisikan yang menyeramkan dari dalam sumur.
Bulan purnama di langit gelap menambah kesan mengerikan malam itu. Sudah terlambat, Lela. Suara Jafar terdengar datar, tidak seperti biasanya. Lela meraih tangannya, tapi Jafar justru mundur selangkah, seolah ada sesuatu yang menahannya di tempat. Jafar, ini aku. Kamu kenapa? Suara Lela bergetar, rasa takut merambat di seluruh tubuhnya. Jafar hanya menatapnya tanpa berkedip. Lela melihat ke dalam matanya, kosong, tanpa jiwa. Seperti ada sesuatu yang merasukinya. Tanpa berpikir panjang, Lela menarik tubuh Jafar dengan sekuat tenaga dan memeluknya erat. Jafar, bangun. Ini aku, istrimu. Jangan dengarkan suara-suara itu. Tubuh Jafar menegang. Sesaat, mata kosongnya bergetar, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam dirinya. Tapi tiba-tiba, tubuhnya meronta liar. Lepaskan aku. Aku harus kembali. Aku harus. Kamu tidak harus melakukan apapun, Jafar. Ini semua bukan kamu. Lela menangis, berusaha mempertahankan genggamannya. Jafar mengerang kesakitan, tubuhnya bergetar hebat. Tiba-tiba, dari dalam sumur terdengar suara menggelegar. Lela, janjimu belum selesai. Lela terhuyung ke belakang. Jafar jatuh ke tanah, tubuhnya berkeringat dingin. Ia megap-megap seperti kesulitan bernapas. Lela panik, ia tidak bisa kehilangan Jafar. Ia harus bertindak. Maka ia berlari ke rumah Ma'iyah. Ma'iyah sudah menunggu di depan rumahnya, seolah tahu Lela akan datang. Kamu harus bertindak sekarang, Lela. Kalau tidak, suamimu akan benar-benar diambil, kata Ma'iyah tanpa basa-basi. Apa yang harus aku lakukan, Ma? Lela memohon, matanya penuh air mata. Ma'iyah menggenggam tangannya erat. Kamu harus menutup perjanjian itu dengan pengorbanan. Kalau tidak, sumur itu akan terus mengambil sesuatu darimu. Pengorbanan? Lela menelan ludah. Apa maksudnya? Ma'iyah menatapnya lekat-lekat. Sumur itu diberi makan jiwa. Jika kamu ingin membebaskan Jafar, kamu harus menggantinya dengan jiwa lain. Lela terdiam. Tubuhnya gemetar. Siapa yang harus dikorbankan? Tidak, Ma. Aku tidak bisa melakukan itu. Suara Lela hampir tak terdengar. Ma'iyah mendesah. Kalau begitu, bersiaplah kehilangan suamimu. Pilihan ada di tanganmu, Lela. Lela memejamkan mata. Ia tahu ia tidak punya banyak waktu. Pilihannya hanya dua, mengorbankan seseorang atau kehilangan Jafar selamanya. Dengan langkah berat, ia berbalik, meninggalkan rumah Ma'iyah. Hatinya berkecamuk. Saat itu juga, sebuah suara berbisik di kepalanya. Kau tahu siapa yang harus dikorbankan, Lela? Malam itu, Lela duduk di sudut rumah, menggenggam tangan Jafar yang tertidur lemah. Pikirannya berkecamuk. Apa ia sanggup mengambil nyawa orang lain demi menyelamatkan suaminya? Ataukah ia akan membiarkan Jafar perlahan menghilang? Dari luar rumah, suara langkah kaki terdengar mendekat. Lela menoleh, tubuhnya menegang. Ia tahu, waktu untuk mengambil keputusan semakin dekat. Malam itu lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara deburan ombak dari kejauhan yang terdengar, bercampur dengan desir angin yang menyelusup lewat celah-celah dinding bambu rumah Lela. Ia duduk di sudut ruangan, matanya menatap Jafar yang tertidur dengan napas memburu. Sejak siang tadi, tubuh suaminya semakin lemah. Pucat, kurus, seperti hanya tinggal kulit membungkus tulang. Lela tahu ia harus segera membuat keputusan. Suara-suara dari dalam sumur semakin sering terdengar di kepalanya. Bisikan-bisikan yang dulu samar, kini begitu jelas, seolah makhluk di dalamnya semakin kuat. Lela. Suara itu muncul lagi, kali ini lebih berat dan mengancam. Lela menutup telinganya, berusaha mengabaikannya. Namun, tiba-tiba Jafar tersentak bangun, matanya terbuka lebar, kosong tanpa ekspresi. Jafar? Lela mendekat, mengguncang tubuh suaminya. Jafar tidak merespons. Hanya duduk tegak di atas tikar,
mulutnya bergerak seperti menggumamkan sesuatu. Lela merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Belum sempat ia bereaksi, tiba-tiba Jafar menoleh cepat, matanya menatap lurus ke arahnya. Senyum aneh tersungging di bibirnya. Lela, waktunya sudah habis. Suara itu bukan suara Jafar. Suara itu berat, dingin, dan penuh ancaman. Lela mundur, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, ini bukan lagi suaminya. Ada sesuatu yang telah mengambil alih tubuh Jafar. Jafar tiba-tiba bangkit. Gerakannya kaku, seperti boneka kayu yang dipaksa bergerak. Ia berjalan mendekati Lela, sementara bibirnya terus menggumamkan sesuatu yang tak dimengerti. Lela beringsut ke belakang, lututnya gemetar. Jafar, jangan. Ini aku, Lela. Namun, Jafar tidak menghentikan langkahnya. Tiba-tiba, lampu minyak di sudut ruangan berkedip, lalu padam. Rumah menjadi gelap gulita. Lela merasakan sesuatu bergerak cepat di belakangnya. Nafas panas berembus di tengkuknya. Lela, ia menjerit, tubuhnya seakan terpaku di tempat. Tangan kurus Jafar mencengkeram pergelangan tangannya, mencengkeram erat hingga terasa seperti dicakar besi panas. Lela berusaha melepaskan diri, tetapi genggaman itu semakin kuat. Dalam kegelapan, ia melihat mata Jafar bersinar merah, wajahnya bukan lagi wajah manusia, melainkan seperti kulit mengering yang meregang, membentuk senyum menyeramkan. Dari luar, angin bertiup semakin kencang. Pintu rumah berderak, kemudian terbuka sendiri dengan keras. Lela memanfaatkan kesempatan itu. Dengan sisa tenaganya, ia meronta dan menarik tubuhnya dari genggaman Jafar, lalu berlari keluar rumah tanpa menoleh. Langkah kakinya membawanya ke sumur tua. Di sana, ia berhenti, tubuhnya gemetar hebat. Sumur itu mengeluarkan suara seperti orang berbisik-bisik, seperti ratusan suara memanggil namanya. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, Jafar muncul. Langkahnya lambat, namun mengancam. Lela mundur, tapi kakinya tersandung batu, membuatnya jatuh terduduk di tepi sumur. Jafar berhenti di depannya. "Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan?" Suara itu menggema di kepala Lela. Ia menangis, hatinya berperang. Ia tidak ingin kehilangan Jafar, tapi juga tidak bisa melakukan hal yang diminta oleh sumur itu. Apakah ia harus mengorbankan nyawa seseorang agar semua ini berakhir? Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sesuatu terjadi. Dari dalam sumur, muncul sepasang tangan hitam berlendir, merayap naik ke bibir sumur. Tangan itu bergerak cepat, mencengkeram kaki Jafar dan menariknya dengan kekuatan luar biasa. Jafar menjerit. Lela terlonjak, berusaha meraih tangan suaminya. Namun, sesuatu yang tak terlihat juga mencengkeram bahunya, mendorongnya ke belakang. Suara tawa menggema dari dalam sumur. "Lela, janjimu harus kau lunasi." Jafar meronta, tubuhnya setengah masuk ke dalam sumur. Lela menangis, mencoba menariknya, tetapi tarikan dari dalam lebih kuat. "Lela, tolong aku." Suara Jafar kembali normal, penuh ketakutan. Lela semakin panik. "Jafar, jangan pergi. Aku akan melakukan apapun. Tolong jangan ambil suamiku." Saat itulah, semuanya terdiam. Angin berhenti, suara gemuruh lenyap. Lela terengah-engah, matanya membelalak melihat Jafar yang masih menggantung di tepi sumur. Tiba-tiba, Jafar terlempar ke tanah, tubuhnya menggigil hebat. Lela memeluknya erat, menangis terisau. Namun, suara dari dalam sumur kembali terdengar. "Ingat, Lela, kau harus memberikan gantinya. Atau aku akan datang lagi." Lela menutup matanya erat-erat. Ia tahu, ini belum berakhir. Lela berdiri di tepi sumur tua, tangannya gemetar memegang kendi berisi air yang selama ini memberinya kecantikan. Di dalam sumur, suara mendengus dan bisikan mengerikan terus terdengar, seperti makhluk itu tahu bahwa ia sedang dihadapkan pada pilihan terakhirnya. "Kembalikan janjimu, Lela. Kau sudah menikmati semua yang kuberikan." Suara itu bergema, membuat bulu kuduknya meremang. Jafar terbaring tak sadarkan diri di dekatnya.
Tubuh suaminya sudah terlalu lemah, napasnya tersengal-sengal. Setiap tetes air dari sumur ini yang diminumnya membuatnya semakin kehilangan jiwanya. Lela menatap wajah Jafar yang dulu sehat, kini hanya tinggal tulang dibalut kulit. Air mata mulai jatuh di pipinya. "Aku tak bisa terus seperti ini," bisiknya lirih. Ia menoleh ke sumur yang seakan menatap balik, menunggu keputusan. "Kau sudah mengikat janji, Lela. Tidak ada jalan keluar." Suara dari sumur semakin dalam, seolah menggaung dari dasar neraka. Dengan hati yang berat, Lela mencengkram kendi itu. "Kalau begitu, aku harus menghancurkan semua ini." Dengan sekuat tenaga, ia melempar kendi berisi air kutukan itu ke dalam sumur. Air dalam kendi bercampur dengan air sumur, dan tiba-tiba sumur itu berguncang. Jeritan nyaring keluar dari dalam sumur, suara mengerikan yang menusuk telinga. Tanah di sekitar sumur mulai bergetar, seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Lela mundur, menarik Jafar menjauh. Dari dalam sumur, muncul tangan-tangan kurus dengan kulit mengelupas. Mereka adalah jiwa-jiwa yang telah dikorbankan. Wajah mereka hampa, mata kosong, tetapi tangan mereka berusaha meraih Lela. Mereka menarik-narik bibir sumur, seolah ingin memanjat keluar. "Tidak. Kalian tidak bisa mengambilku," teriak Lela ketakutan. Tiba-tiba, sebuah tangan besar muncul dari dalam sumur, jauh lebih hitam dan lebih kuat dibanding yang lain. Itu adalah pemilik suara iblis yang selama ini mengendalikan Lela. Mata merahnya menyala di kegelapan. "Lela, kau milikku." Lela menjerit, mundur beberapa langkah. Ia sadar, jika ia tidak melakukan sesuatu sekarang, ia dan Jafar tidak akan pernah bisa keluar dari lingkaran ini. Ia menoleh ke arah gubuk tempatnya tinggal. Ada satu cara terakhir. Lela berlari ke dalam rumah dan meraih kendi berisi air biasa. Ia menggigit bibirnya, lalu berlari kembali ke sumur. Saat tangan-tangan mengerikan itu semakin dekat, ia mengguyurkan air itu ke dalam sumur sambil berteriak, "Aku tidak akan tunduk padamu lagi." Air itu bercampur dengan air kutukan, menciptakan ledakan cahaya yang menyilaukan. Suara jeritan dari dalam sumur semakin keras, lalu mendadak semuanya hening. Angin berembus, membawa aroma anyir yang perlahan menghilang. Tangan-tangan itu lenyap, dan sumur kembali sunyi. Lela terduduk, napasnya tersengal. Jafar masih belum sadar, tapi ia bisa melihat bahwa wajahnya sedikit lebih segar, seolah-olah pengaruh kutukan mulai luntur. Ia menangis terisak. Namun, di dalam hatinya, ia tahu ini belum selesai sepenuhnya. Ia baru saja melawan kekuatan gelap, dan tidak ada yang tahu apakah mereka akan kembali untuk menagih janjinya. Lela merasa kelelahan setelah semua kejadian yang menimpanya. Ia duduk di tepi ranjang dengan nafas tersengal. Sumur tua itu masih berdiri di halaman belakang, seakan mengawasi setiap gerak-geriknya. Hujan rintik-rintik membasahi tanah, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Malam itu, ia mengambil keputusan. Ia harus menghentikan ini semua. Suaminya sudah semakin lemah, kulitnya pucat, matanya kosong. Jika ia terus membiarkan ini terjadi, mungkin hanya tinggal hitungan hari sebelum Arman benar-benar menghilang dari dunia ini. Lela berjalan ke dapur, mengambil kendi berisi air sumur itu, lalu membawanya keluar. Ia berdiri di tepi sumur, menatap ke dalam kegelapan yang seperti tak berdasar. Angin berhembus pelan, membuat daun-daun pisang di sekelilingnya berdesir samar. "Lepaskan aku dari perjanjian ini," bisiknya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban. Hanya suara air yang bergemericik di dasar sumur. Lela menggigit bibirnya, hatinya berdebar kencang. Ia lalu mengangkat kendi itu tinggi-tinggi, siap untuk menuangkan isinya kembali ke dalam sumur. Tiba-tiba, suara berat bergema dari dalam sumur, seperti desahan seseorang yang baru bangun dari tidur panjang. "Kau ingin berhenti, Lela?" Tubuhnya langsung membeku. Dari dalam sumur, sosok tinggi berwarna gelap mulai muncul, merayap ke permukaan. Matanya merah menyala, kulitnya seperti berlendir, dan tubuhnya berbau busuk seperti bangkai ikan yang membusuk di bawah terik matahari.
Kau sudah mendapatkan keindahan, kekayaan, dan semua yang kau inginkan. Apa kau pikir bisa keluar begitu saja? Lela menggeleng panik. Aku tak mau lagi. Ambil kembali kecantikanku, kembalikan suamiku seperti semula. Makhluk itu tertawa kecil, suara tawa yang bergema ke seluruh halaman rumah. Baiklah, jika itu yang kau mau, tapi ada syaratnya. Lela menelan ludah. Apa syaratnya? Kau harus menyerahkan sesuatu yang lebih berharga daripada dirimu sendiri. Darah Lela terasa membeku. Apa maksudmu? Makhluk itu tersenyum lebar, menunjukkan giginya yang tajam. Anak dalam kandunganmu. Lela tersentak. Ia belum sempat menceritakan ini kepada Arman, tapi sudah beberapa hari ia merasakan tanda-tanda kehamilan. Ia berpikir ini adalah anugerah. Sebuah harapan baru di tengah semua kekacauan yang terjadi. Tapi kini, makhluk itu ingin mengambilnya sebagai gantinya. Tidak, bisiknya. Aku tak bisa. Kalau begitu, perjanjian tetap berjalan. Kau akan tetap cantik, tapi suamimu akan terus melemah sampai ia menghilang sepenuhnya. Lela terisak, tubuhnya lemas. Ini bukan pilihan yang adil. Ia hanya ingin keluarganya kembali normal. Ia hanya ingin keluar dari mimpi buruk ini. Aku berikan waktu sampai tengah malam, lanjut makhluk itu. Jika kau setuju, teteskan darahmu ke dalam sumur. Jika tidak, suamimu akan lenyap. Lela berdiri terpaku, kendi di tangannya jatuh ke tanah, air di dalamnya tumpah bercampur dengan lumpur. Ia berlari ke dalam rumah, memeluk Arman yang terbaring lemah di ranjang. Nafas suaminya semakin pelan, tubuhnya semakin dingin. Tak ada yang bisa ia lakukan? Ataukah ada? Lela berdiri di depan sumur tua itu, napasnya memburu. Malam semakin pekat, dan suara gemuruh ombak terdengar semakin dekat. Ia menggenggam kendi kecil berisi air dari sumur tersebut. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat kendi itu, siap meminumnya untuk terakhir kali. Namun, sebelum tetes pertama menyentuh bibirnya, bayangan hitam melompat dari dalam sumur. Sosok itu bukan lagi siluet samar seperti sebelumnya. Kini, ia bisa melihat wajahnya dengan jelas. Kulitnya hitam legam, matanya berkilat merah darah. Makhluk itu melayang mendekat, suaranya berbisik namun bergema di seluruh kepala Lela. Kau telah menepati janji, tetapi kau mencoba mengingkari bagian akhirnya. Lela tertegun. Tubuhnya tak bisa digerakkan. Ia sadar, tidak ada jalan keluar dari perjanjiannya. Ia sudah terlalu dalam. Setiap tetes air sumur itu telah mengubahnya menjadi wanita yang lebih cantik, lebih muda, tetapi dengan harga yang tak ia sadari sepenuhnya. Apa yang kau inginkan dariku? Aku sudah melakukan semuanya, seru Lela dengan suara putus asa. Makhluk itu tertawa pelan, suaranya serak seperti ranting kering yang patah. Suamimu telah kehilangan jiwa sepenuhnya. Jiwanya menjadi milikku, seperti yang telah kita sepakati. Namun, kau lupa satu hal, Lela. Apa yang diberikan harus dikembalikan. Tiba-tiba, tubuh Lela mulai terasa panas, kulitnya seakan terbakar dari dalam. Ia merasakan wajahnya perlahan berubah, seperti sesuatu yang ditarik keluar dari dalam dirinya. Ia berlari menuju sumur dan melihat bayangannya di permukaan air. Raut wajahnya yang selama ini cantik berubah drastis. Kulitnya mengendur, matanya cekung, rambutnya memutih dalam hitungan detik. Ia menjerit, menjatuhkan kendi yang masih ia genggam. Airnya tumpah ke tanah, merembes perlahan seperti darah. Dari dalam sumur, suara-suara mulai terdengar. Ratusan bisikan mengerikan, seolah ada banyak jiwa terperangkap di dalamnya. Tiba-tiba, tangan kurus dan pucat mencengkeram pinggir sumur. Lela menahan napas, jantungnya hampir berhenti berdetak. Sosok itu perlahan muncul ke permukaan. Ia mengenali wajah itu. Itu dirinya yang masih muda dan cantik. Makhluk yang menyerupai dirinya itu tersenyum sinis. Sekarang, aku akan mengambil alih hidupmu. Kau sudah selesai, Lela. Sebelum Lela bisa berteriak, tubuhnya terseret ke dalam sumur.
Ia merasakan hawa dingin menelannya, tenggelam dalam kegelapan yang tak berujung. Suara jeritannya menggema, tetapi tak ada yang mendengar. Keesokan paginya, desa geger. Warga menemukan seorang wanita muda berdiri di tepi sumur. Wajahnya cantik, rambutnya hitam panjang, dan tubuhnya tampak sempurna. Namun, tatapan matanya kosong. Ia hanya tersenyum tipis saat ditanya siapa dirinya. Ia menyebut namanya dengan suara lembut. Lela. Tak ada yang menyadari bahwa wanita yang kembali bukanlah Lela yang sama. Dan di dalam sumur, di dasar yang gelap dan dingin, suara tawa kecil masih menggema, bersama jeritan seseorang yang tak lagi bisa keluar. Tamat.